Lokasi pertama, toko sepatu dan sandal. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya Cika dari jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak tentang tugas kami. Apakah boleh? Boleh. Langsung saja pertanyaan saya. Kalau boleh tahu, Bapak atas nama siapa? Kalau nama saya Ahmad Ahyad. Kalau usahanya mungkin bisa dikenalkan Pak. Kalau usaha di sini mulai tahun lalu bulan 11. Tapi kalau usaha sebelumnya ada di Pasar Sentral Majene, mungkin sekitar 10 tahun lah di Pasar Sentral. Tapi kalau yang di sini baru sekitaran bulan 11 tahun kemarin. Kalau bisa kami tahu bagaimana Anda menetapkan harga untuk produk? Kalau menetapkan harga dari produk, kita hitung dari biaya ekspedisi, terus modal dari perpasangnya itu, terus kita ambil untung dari situ. Kalau soal keuntungannya Pak, kita cari dalam keuntungannya itu seperti apa? Kalau keuntungannya, kalau sekarang kalau mau untung banyak tidak juga. Sekarang sudah banyak patokan dari masyarakat, mau cari di online atau bagaimana dia langsung tahu harganya. Jadi kita harus mengikuti sedikit-sedikit mengikuti yang di harga-harga online lah. Bagaimana Bapak melakukan pinjaman modal? Kalau pinjaman modal selama ini termasuk UMKM yang modal tokur belum pernah ambil modal. Kalau pengalaman pribadi tentang usaha? Pengalaman pribadi tentang usaha harus sabar, tekad kuat, dan terus jangan malas-malas lah tuh. Itu saja. Lokasi kedua, kedai Pop Ice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudi Nur Islamia dari Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat. Terima kasih Kak atas kesempatannya yang diberikan untuk saya untuk mewawancarai Kakak. Kalau boleh tahu namanya? Nasria. Bagaimana cara Kakak menetapkan harga jualan? Kalau menetapkan harganya seumpama toh modalnya 3.000 bisa dijual 5.000. Terus bagaimana cara tak mencari keuntungan dalam usaha? Saya tuh tidak terlalu ada untungnya, yang penting laris. Yang penting ada untungnya sedikit. Apakah Kakak pernah melakukan pinjaman modal untuk usaha? Tidak, modal sendiri ya. Lokasi ketiga, toko campuran. Terima kasih telah bersedia di wawancara kami dengan Bapak siapa? Maswar. Bisa diceritakan sedikit tentang Ini usaha pribadi, usaha sendiri. Mulai dari modal kecil sampai sekarang sudah bisa untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. untuk harga yang usaha Bapak, bagaimana penetapan harga? Prinsipnya harus modal itu ada selisih yang kita dapatkan dari harga modalnya. Prinsipnya itu sih sebenarnya. Kemudian bagaimana cara Bapak supaya agar pendapatan Bapak bisa konsisten atau meningkat untuk keuntungan? Untuk keuntungan, yang pertama barang lengkap, kedua pelayanan ramah, ketiga harga murah. Kemudian semenjak membangun usaha ini, apa Bapak pernah melakukan pinjaman atau semacamnya? Tidak pernah. Berarti modal dari Bapak sendiri? Dari saya sendiri, modalnya keuntungannya digulung, dapat lagi, digulung lagi, tambah banyak. Terima kasih banyak Pak karena bersedia diwawancarai oleh kami. Oke. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan hasil survei yang kami lakukan.
Dari survei yang kami lakukan, yaitu survei tentang pelaku usaha warung dan pasar, kami dapat membandingkan ketiga toko yang kami wawancarai, yaitu toko sepatu dan sandal, toko campuran, dan usaha pop ice. Berdasarkan sistem ekonomi konvensional, dari ketiga usaha di atas, dalam sistem ekonomi konvensional, mereka beroperasi dengan prinsip sederhana dan tradisional. Dari ketiga usaha tersebut, mereka juga berinteraksi langsung antara produsen, penjualan, dan konsumen. Yang pertama yang diwawancarai oleh Juta yaitu usaha toko sepatu dan sandal, produksi yang mengandalkan penjualan berdasarkan kebutuhan lokal dan pola konsumsi yang sudah terbiasa. Nah, adapun perbincangan tersebut menggambarkan operasi bisnis sehari-hari yang sangat dipengaruhi prinsip pasar bebas atau kapitalis. Meskipun secara makro bisnis ini beroperasi dalam sistem ekonomi campuran yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, toko yang diwawancarai oleh Rina yaitu toko campuran, menyediakan berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari dengan sistem yang sederhana dan tradisional yang disesuaikan stok dan harga. Nah, adapun dalam pendekatan sistem ekonomi yaitu sistem ekonomi campuran karena menyediakan berbagai barang. Kemudian yang ketiga, usaha yang diwawancarai oleh Mudi yaitu usaha pop ice, berfokus pada produksi dan penjualan minuman berdasarkan resep dan metode, serta menyesuaikan lokasi pemasaran secara konvensional. Nah, warung tersebut adalah contoh nyata dari aktivitas pasar kapitalis yang diizinkan dan beroperasi di bawah payung sistem ekonomi campuran. Prinsip utama yang ditekankan penjual modal sendiri dan mencari keuntungan meski sedikit, sangat mencerminkan semangat kewirausahaan swasta dalam sistem yang mengakui hak individu. Adapun pentingnya bagi ekonomi syariah, usaha tersebut menjadi contoh bisnis yang dapat dijalankan secara halal dan baik mendukung kesejahteraan masyarakat tanpa eksploitasi serta mendorong distribusi kekayaan yang adil sesuai nilai-nilai syariat. Inilah hasil dari survei kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.